Pewartaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Sungguh akan datang waktunya, aku akan mengikat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka ketika aku memegang tangan mereka dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu sudah mereka ingkari, meskipun akulah Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuikat dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalkan Tuhan," sebab mereka semua benar. Besar, kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan takkan lagi mengingat dosa mereka. Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Karena belas kasih-Mu, sayangilah hamba-Mu. Semoga Dikau rela bersihkan jiwaku. Kerana belas kasih-Mu, sayangi hamba-Mu. Semoga Dikau rela bersihkan jiwaku. Aku, hamba durhaka dalam kecemasan, mohon belas kasih-Mu di takhta-Mu Tuhan. Karena kemurahan-Mu, bersihkan jiwaku. Semoga Kau leburkan segala dosaku. Karena belas kasih-Mu, sayangi hamba-Mu. Semoga Dikau rela bersihkan jiwaku. Hati merasa datang kepadamu, karena ingat selalu noda di hatiku. Dengan rendah hati mohon kepadamu, semoga Kau ampuni segala dosaku. Karena belas kasih-Mu, sayangi hamba-Mu. Semoga Dikau rela bersihkan jiwaku. Mohon kekuatan-Mu, mohon bantuan-Mu, agar tiap langkahku Dikau sertai selalu. Dari lembah sengsara, angkatlah diriku hingga pada akhirnya sampai kepadamu. Karena belas kasih-Mu, sayangi hamba-Mu. Semoga Dikau rela bersihkan jiwaku. Pewartaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Dia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, Kristus telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah mencapai kesempurnaan, Dia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu bertanya kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikannya kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Sesiapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi sesiapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Sesiapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Sesiapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namaku. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri situ mendengarnya, berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Tetapi Yesus menyahut, suara itu telah terdengar, bukan karena aku, melainkan karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila sudah ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya ia mati. Inilah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Selamat pagi, Shalom. 12 tahun lalu, ketika saya masih studi di Manila bersama Father Rudolf, saya pernah datang ke sini, ke Keningau, 2 kali, 2012, 2013. Pada masa Krismas dan Paskah. Tapi pada saat itu masih sebagai padri. Karena itu saya mengunjungi Father Rudolf ajak, lalu mengunjungi beberapa gereja, paroki maupun outstation.
Yang saya ingat waktu itu bisa melawat ke Tambunan, ke Sint John Bia, ke Kuala Penyu, ke Tenom, dan beberapa tempat lainnya. Tapi ada sesuatu yang selalu saya ingat, karena masa itu datang pertama kali, sehingga ketika saya cakap kata seperti ini, orang Sabah paham lain, Pak. Ketika orang Sabah mereka cakap begitu, saya juga mengerti secara lain. Karena itu di Tambunan mereka kasih tapai. Father, boleh minum kah? Saya jawab, tidak bisa minum. Mereka tambah lagi. Mereka tanya lagi, Father, boleh tambah kah? So, tidak bisa, tambah lagi. Saya bilang ini silafat. Kalau Indonesia bilang tidak bisa, maka memang tidak boleh. Malaysia bilang tidak bisa, tambah. Tapi senang hari ini ketika 12 tahun kemudian saya datang lagi dari hari Isnin dan sekarang sudah Ahad. Mereka bilang, Bishop, karena sekarang sudah Bishop, bisa minum kah? Saya bilang tidak boleh. Mereka tetap ingat jawaban saya 12 tahun yang lalu. Tapi hari ini saya mau mengantar kita untuk merenungkan tentang pengorbanan dan pengkhianatan. Kalau kita melihat lilin yang ada di atas altar ini, ketika seperti ini cahayanya kurang terang. Tapi kalau pada malam hari dalam kegelapan, maka lilin rela memberikan cahayanya. Tetapi resikonya adalah dia, tubuhnya, batangnya meleleh habis. Demikian pun kalau garam. Garam itu hanya boleh berguna ketika dimasukkan, dilarutkan ke dalam air, ketika kita masak sayur atau ikan atau lain-lain sebagainya. Lewat pengorbanan itu, mereka memberikan sesuatu terang, rasa, taste-nya kepada kita. Hari ini kita tidak bercakap tentang garam dan terang, karena itu hanyalah benda materi. Tapi hari ini kita diyakinkan bahwa ada seorang pribadi, namanya Yesus. Dia datang ingin untuk menyelamatkan kita. Kalau Yesus mau saja, maka dia tinggal cakap saja, orang KFX, orang Keuskupan Keningau, selamat, maka kamu selamat. Atau orang Keningau, semua jadi tapai, maka semua jadi tapai. Karena Yesus punya sabda itu, dia berfaedah. Tapi Yesus tidak menggunakan cara itu. Dalam kitab Kejadian kita membaca bahwa Allah berfirman,
Jadilah langit, maka langit jadi. Jadilah bumi, jadilah bumi. Jadilah manusia, maka jadilah manusia. Tapi di masa ini, Yesus datang dan dia boleh saja bercakap, berfirman, bersabda, dan kita pasti akan selamat. Tapi itu bukan cara yang Yesus pilih. Yesus pilih jalan untuk berkorban nyawanya. Dia rela disiksa, dia rela mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Dia rela mati untuk kita. Karena itu pengorbanan inilah yang seharusnya kita lakukan. Kemarin ketika dalam retreat kepada para majelis, para katekis dan lain sebagainya, saya cakap, ketika Bishop, Monsinyur atau Padre mengutus kamu pergi ke outstation yang jauh sekali, maka disitulah Anda dituntut pengorbanan, dituntut untuk berkorban. Berkorban waktu, berkorban tenaga, tapi juga berkorban uang kamu. Apakah kamu rela untuk melakukannya? Dan hari ini, saya mau mengatakan hal kedua. Bahwa semua yang hadir di sini, kita adalah pengikut Yesus. Tetapi dalam kelakuan kita, dalam sikap kita, dalam bicara percakapan kita, dalam perbuatan kita, lebih banyak kita seperti Yudas. Cakap jelas sekali, oh saya ini pengikut Yesus, saya ini seorang Katolik. Tetapi perbuatanmu seperti Yudas. Tidak jujur, mengkhianati, tapi juga bahkan menjual gurunya karena materi, uang. Karena itu pada hari Minggu seperti ini atau hari Ahad seperti ini, kadang atau sering terjadi, tidak semua Pak, tapi ada orang tua, ada parents yang suruh budak-budak, oh pergi sembahyang sana di KFX, pergi sembahyang, sementara bapak dan mama masuk bilik dan tidur saja. Ketika ditanya kenapa tidak sembahyang, oh ada firman Tuhan bahwa kalau kamu mau berdoa, masuklah ke dalam kamar, kuncilah pintu dan berdoa. Alasan saja supaya tidak sembahyang. Demikian, maka itu adalah perbuatan seperti Yudas. Menjadi pengikut Yesus, menjadi orang Katolik, tapi malah sembahyang. Dalam misa kudus seperti ini, nanti sebentar saya angkat-angkat itu tubuh hosti dan bilang, inilah tubuh Kristus. Tapi kadang orang om-om juga picari tubuh yang lain, Pak. Picari apa nih, kelapa sawit kah hari Minggu seperti ini? Kemarin saya bilang, saya cakap, apalagi pergi cari will dan pil. Yang tak kemarin ikut, mereka masih ingat itu. Pil adalah pria idaman lain, will adalah wanita idaman lain. Perselingkuhan terjadi. Ada satu cerita, seorang yang minum bukan di sini, tapi kalau di sini pasti dia minum tape sampai mabuk. Jadi dia minum sampai mabuk dan datang dia karena sudah tidak sadar,
dia tidak pulang rumah. Dia tidur di teras gereja, di depan gereja. Ketika padre keluar, dia tanya, "Hai, kenapa kau tidur di sini? Kau buat apa?" "Saya mabuk." Dia jawab jujur, "Saya mabuk." "Oh, dilarang untuk mabuk." Dia jawab padrenya, bilang cakap sama Yesus, kenapa dulu dia mengubah air menjadi anggur. Saya minum anggur sampai mabuk sekarang. Jadi Yesus yang salah. Jadi pemabuk-pemabuk kalau mabuk nanti bilang Yesus yang salah karena dia mengubah air menjadi tapai. Pemabuk masih tidur lagi sampai petang. Lalu padri datang lagi, dia cakap, "Kenapa kau tidur terus di sini?" Dia jawab, "Tidakkah engkau bahwa ini adalah rumah Bapakku juga?" Pemabuk pintar juga, Pak. Karena gereja adalah rumah bapaknya, jadi dia tidur terus di situ. Jadi pemabuk-pemabuk, kalau mabuk jangan tidur di luar, pergi tidur di gereja, karena itu adalah rumah Bapakmu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita diingatkan, pertama, bahwa walaupun kita berdosa, sebesar apapun dosamu, tapi ada seorang pribadi yang datang untuk menebus dosa-dosa kita, yakni Tuhan Yesus. Kedua, Dia tidak membayar utang dosa kita dengan emas, dengan uang, dengan kereta atau lain. Tapi Dia membayar utang dosa kita dengan darahnya sendiri. Ketiga, Dia rela mati untuk saudara dan saya. Bukan supaya kita mati seperti Dia, tapi supaya kita hidup dan saling memberikan kehidupan kepada yang lain. Dan keempat, masa Prapaskah masih ada 2 pekan lagi. Inilah kesempatan untuk bertobat. Inilah kesempatan untuk mendapatkan rahmat pengampunan dari Tuhan sendiri. Pope Francis pernah berkata, Tuhan tak pernah bosan, tak pernah capai, tak pernah letih mengampuni saudara. Tapi kitalah yang biasanya malas datang untuk confession. Padahal Tuhan selalu tinggal di sana. Tadi malam di online live di radio, ada orang melihat mereka cakap seperti ini. Kenapa mesti kita pergi confession di hadapan padre? Langsung saja kita berteriak, Tuhan, ampunilah aku. Maka yang mendengarkan, yang mengikuti live tadi malam, saya menjelaskan. Seorang anak pernah memecahkan gelas dari bapaknya. Lalu ketika pada petang hari bapaknya kembali dari office, dia duduk membaca. Dia duduk membaca seperti ini. Budak itu dia datang, anak itu dia datang, dan dia cakap kepada bapaknya, Bapak, saya minta maaf karena telah memecahkan gelas Bapak. Bapaknya tetap fokus untuk membaca, tidak menjawab anaknya. Beberapa menit kemudian anak itu datang lagi. Bapak, saya minta maaf karena saya telah kasih pica Bapak punya gelas. Bapaknya tidak menjawab.
Anak itu lalu berlari ke dapur. Ketemu sama mamanya. Dan dia sambil menangis. Mamanya tanya, kenapa menangis? Budak itu dia menjawab, Mama, saya telah bersalah memecahkan Bapak punya gelas. Tapi ketika saya datang kepada Bapak dan minta maaf, Bapak tidak pernah bercakap satu kata pun supaya saya tahu bahwa Bapak telah mengampuni saya. Jadi budak ini dia tidak tahu bahwa bapaknya telah mengampuni dia. Karena tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Sama seperti sakramen confession atau pengakuan. Ketika kau berdiri di ruang ini dan berteriak, Tuhan, ampunilah saya. Kamu tidak dapat mendengarkan suara yang bilang, anakku, aku telah mengampuni kamu. Tidak. Tapi ketika kau confession, kau pergi di kamar pengakuan, bilik pengakuan, kau cakap, Bapa, inilah dosa-dosa saya, dan saya mohon ampun dan penitensi yang berguna untuk saya. Dari sebelah kau akan mendengar, para padri akan bercakap. Melalui gerejanya yang kudus, Tuhan memberikan kuasa kepada aku melepaskan engkau dari dosa-dosamu, ulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Hati menjadi lega, karena kita mendengarkan bahwa Tuhan mengampuni saya lewat para padri di confession room. Karena itu inilah keindahan, kekuatan sakramen confession. Karena itu masih ada kesempatan, masih ada masa bagi kalian, bagi saudari-saudara untuk menjelang Paskah ini mengaku dosa atau melakukan confession. Ada orang mengatakan begini, Anda tidak layak untuk merayakan Paskah, atau tidak ada kemenangan Paskah tanpa penderitaan Jumat Agung. Maka kalau Anda tidak mengaku dosa, Anda tidak layak untuk berada di masa Paskah yang akan datang. Karena hati Anda tidak siap. Karena itu hari ini, ambillah keputusan bahwa kalau belum mengaku dosa, masih ada masa bagi kamu untuk datang kepada para padri untuk mengaku dosa-dosamu. Dan percayalah bahwa apapun dosamu, seberat apapun dosamu, tapi ketika Anda berada di bilik confession, Tuhan pasti akan mengampunimu. Semoga demikian. Amin.